Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang analisis perekonomian terbuka kasus negara besar. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Berikut adalah data perekonomian terbuka dari 4 negara besar. Pada data tersebut, kita ambil saja contoh dari negara Tiongkok. Menurut data statistika, nilai ekspor Tiongkok pada tahun 2017 mencapai 2,26 triliun US dollar, mengalahkan Amerika Serikat yang hanya mencapai 1,55 triliun US dollar. Oke, selanjutnya untuk analisis perekonomian terbuka dari negara Jerman. Seperti kita ketahui bersama, kalau negara Jerman ini merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia yang mana memiliki sebuah hubungan dagang internasional yang cukup kuat dan juga memiliki sisi ataupun memiliki keunggulan di segi sektor ekspor. Nah, jadi negara Jerman ini selain terkenal sebagai eksportir, ini juga merupakan importir. Nah, ini dia merupakan ekspor dan juga importir terbesar ketiga di dunia. Nah, ini salah satu alasan mendasari kenapa kami memilih untuk memasukkan ini dalam materi kami. Jadi karena Jerman juga merupakan salah satu negara dengan daya saing yang cukup kuat dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, untuk kebanyakan produk yang diekspor dari negara ini itu adalah mesin. Kemudian itu ada juga mobil. Kemudian ada juga bahan kimia. Kemudian logam. Untuk dari Jerman ini juga ada ciri khas. Ekspor ciri khasnya itu yaitu teknologi tenaga surya. Dan juga turbin angin. Untuk selanjutnya dari sektor perekonomian itu sendiri, jadi perekonomian untuk negara Jerman. Jika dilihat dari neraca perdagangan luar negeri pada tahun 2017, Jerman ini mendapati surplus yaitu sebesar 245 miliar euro. Untuk dari segi nilai ekspornya itu sendiri, perusahaan Jerman mencapai 1.279 miliar euro. Ini untuk dari segi ekspor, dan 1.034 miliar euro ini untuk segi impor. Jerman juga terpadu erat dengan perekonomian dunia karena dia memang memiliki hubungan internasional yang cukup kuat. Dia juga mengalami sebuah surplus ataupun keuntungan dari perdagangan bebas dan dari pasar terbuka. Terus berdasarkan data yang dipaparkan oleh Global Competitiveness Index tahun 2017 sampai 2018, tweetan World Economic Forum, ini Jerman tercantum dalam negara yang paling kuat daya saingnya. Jadi Jerman Jerman menduduki peringkat kelima untuk kategori negara yang paling kuat daya saingnya. Namun di sisi itu Jerman juga memiliki berbagai ancaman, terutama ancaman resesi.
dengan semakin terbukanya Jerman terhadap negara-negara lain, jadi dengan ekspornya yang kuat ini juga memiliki feedback ataupun timbal balik yang nggak selalu relevan ataupun nggak selalu selaras dengan kekuatan ekspornya. Jadi dia memiliki ancaman resesi. Nah, karena ekonomi Jerman ini sangat tergantung sekali pada ekspor, maka ketika terjadi penurunan permintaan asing, maka otomatis pertumbuhan ekonomi Jerman ini akan mengalami penurunan. Nah, selain itu, dampak ataupun ancaman yang cukup signifikan yaitu karena adanya perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Jerman. Nah, selain itu juga impact lainnya yaitu karena tidak menentunya kesepakatan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau sekarang berubah menjadi Brexit. Nah, untuk dari data Kementerian Ekonomi Jerman sendiri telah dirilis bahwasanya barang-barang buatan Jerman itu mengalami penurunan untuk di permintaan ataupun pembelian sebesar 0,6%, mengalami penurunan. Nah, ini pada bulan Agustus dan bulan sebelumnya. Sementara itu untuk ekonomi Jerman itu sendiri juga mengalami kontraksi sekitar 0,1% pada kuartil kedua, dan data terbaru menunjukkan berlanjutnya pelemahan dalam manufaktur pada kuartal ketiga. Nah, itu tadi untuk analisis perekonomian terbuka dari negara Jerman, yang merupakan salah satu negara dengan eksportir yang kuat, namun ia juga memiliki ancaman, yaitu ini yang berakibat pada resesi, yaitu perselisihan antara perdagangan Amerika Serikat dengan Jerman itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya adalah perekonomian terbuka di negara pemasaran, yaitu Amerika Serikat. Untuk pengantar, jadi buat teman-teman ketahui juga bahwa Amerika Serikat ini sejak usia Perang Dunia Kedua, ini pada sekitar tahun 1945, ini Amerika menduduki posisi dominasi di antara ratusan negara lain di dunia. Ini dalam analisa perbandingan kemajuan ekonomi, Amerika hingga saat ini masih bertengger di peringkat puncak atau peringkat pertama negara dengan GDP tertinggi atau Gross Domestic Product tertinggi. Nah, Amerika Serikat ini memiliki kekayaan alam yang cukup beragam, yaitu salah satunya dari batu bara, kemudian ada juga dari minyak bumi, kemudian ada juga dari perak dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa Amerika Serikat ini terkenal dengan produsen batu bara terbesar kedua di dunia. Jadi Amerika Serikat menduduki peringkat kedua produsen batu bara terbesar di dunia setelah Cina.
dengan total produksi ini tidak kurang sekitar 932 juta ton pada tahun 2012 sampai 2013, dan bahkan negara ini memiliki cadangan batu bara terbesar dunia, yakni mencapai 237 miliar ton berdasarkan data yang dilansir oleh worldatlas.com dalam kutipannya, yaitu tentang the top 10 coal producer worldwide pada tahun 2018 dan pada tahun 2017. Nah, selain itu, di samping itu, Amerika Serikat juga memiliki cadangan minyak bumi yang cukup besar dan cukup melimpah, dan bahkan menduduki peringkat ke-10 secara global. Nah, untuk perkiraannya itu sekitar sebesar 29,23 miliar barel. 29,23 miliar barel. Ini berdasarkan data yang dilansir oleh World Atlas, the world's largest shale reserve by country. Nah, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat ini ketika di tahun 2020 ini justru mengalami penurunan, itu sekitar 2%, turun 2%. Jadi penurunan ini merupakan akibat dari hilangnya efek stimulus fiskal pemerintah negeri paman Sam tersebut. Nah, banyak cara maupun solusi yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Salah satunya yaitu setelah ditandatanganinya aturan pemotongan pajak bagi berbagai perusahaan di negaranya. Nah, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Karena apa? Karena negara Amerika Serikat ini terkenal dengan GDP-nya yang sangat tinggi sekali. Bahkan Oke, selanjutnya perekonomian terbuka negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju dengan GDP tertinggi kedua di dunia. Pertumbuhan ekonomi Jepang secara tidak terduga mengalami percepatan dan tumbuh sekitar 2,1% pada kuartal 1. Lagi-lagi, Jepang menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari perang dagang Amerika dan juga China. Perlambatan ekonomi dan perang dagang telah memukul tingkat kepercayaan bisnis di Jepang. Apalagi negara ini juga sangat tergantung dengan ekspor, seperti barang-barang elektronik dan suku cadang mobil. Perekonomian Jepang menyusut atau tumbuh negatif hingga 0,6% pada kuartal ketiga. Pendorong utama penurunan itu tampaknya adalah investasi swasta. Penyusutan terjadi sekitar 2,8% dari kuartal ke kuartal, lebih tinggi dari perkiraan awal kontraksi yaitu sebesar 0,2%. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan di sini kita sama-sama belajar. Jadi jika dari teman-teman ada dari penyampaian materi ini yang kurang dipahami, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut secara online. Dan juga untuk yang ingin bertanya silahkan, kami juga akan menjawab semampu kami dan bisa kami. Oke, thank you dan selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.